Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di
Yesus Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu kaulah, tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Ya Tuhan, Raja penuh kemegahan, Ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu kala, tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Bersama semua. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Dia teramat besar, Dia teramat besar. Yesus lebih hebat, Yesus lebih hebat, Dia teramat hebat, Dia teramat hebat. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu yang sebentar kita akan nyanyikan berbicara tentang bahwa Dia adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kita sebagai manusia nggak bisa hidup sendiri, tapi kita butuh Tuhan yang beserta dengan kita. Mari bersama-sama tadakan kedua tangan kita. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithful. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Berikan tepuk tangan suara luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Menyanyikan bersama-sama. I'm calling on the God of Jacob.
love endures through generation. I know that you will keep your covenant. Amen, Jesus. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. Perkatakan bersama-sama. I need you now to do the same thing for me. Dengan menyadarkan kedua tangan kita bersama-sama. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh Rock of Ages, oh Rock of Ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Nyanyikan bersama-sama. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. Perkatakan ini. I know all things are possible. Thank you, Jesus. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. Kami percaya ini ya Tuhan. I may not face Goliath, but I've got my own child. Mari bersama. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh Rock of Ages, oh Rock of Ages, I'm standing on your faithfulness. Your faith. Angkat kedua tangan kita berkatakan bersama. Oh God, my God, kami butuh Engkau Tuhan. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yes, you are Jesus. Oh Rock of Ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Your faithfulness. Katakan ini bersama-sama. You heard your children, then you heal your children. Amen. You are the same God. Yes, God. You are the same. You answer prayers. You answer praise back then, and you will answer now. You are the same. Come on, yes, Jesus. You are. You are providing. You are providing. Amen. You are providing. Yes, Lord. You are the same God. You are the same. You move in power. You move in power. Then God move in power now. You are the same God. Dia penyembuh buat setiap hidup kita. You are the healer. Then
yes, Jesus. Oh, rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Amen. Your faithfulness. Jangan menyanyikan kedua tangan kita bersama-sama. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Amen. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Berikan tepuk tangan sorak-sorai luar biasa untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Berkatakan dengan iman kita bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lebih tinggi lagi bersama-sama katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami tak dapat berjalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi bersama-sama berkatakan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Pada pagi hari ini ada berapa yang perlu Tuhan dan uluran tangan Tuhan. Boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya ingin ajak saudara ambil waktu 30 detik ke depan, 45 detik ke depan untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini aku anakmu, aku perlu kemurahan-Mu. Aku perlu mujizat-Mu. Aku tidak dapat jalan sendiri. Aku terbatas, tapi aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Sampaikan kepada Tuhan apapun itu pergumulan saudara. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sekolah, saudara sekolah anak-anak saudara, mungkin masalah pelayanan saudara. Saudara angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Beberapa detik ke depan ini sampaikan kepada Tuhan apa yang jadi pergumulanmu. Dia ada di sini, Dia dengarkan saudara. Dia perhatikan saudara. Kemenangan masih bisa terjadi. Terobosan masih bisa terjadi karena kita punya Tuhan yang besar. Amen. Karena kita punya Tuhan yang memperhatikan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sampaikan kepada Tuhan. Aku perlu Engkau, aku perlu Engkau. Aku gak bisa jalan sendiri. Kekuatanku terbatas, tapi kekuatanmu tidak ada batasnya. Pergumulanku bisa berat,
Pergumulanku bisa besar, tapi Tuhanku lebih besar dari pergumulanku. Haleluya, 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 haleluya. Terus berdoa di hadapan Tuhan, Dia perhatikan saudara, Dia dengarkan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Oh God, we worship you God. Dengar doa kami. Yes God, yes God. Nyanyikan bersama dengan hati yang percaya, katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Yes God, kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami tak dapat jalan sendiri. Yes God, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Setiap kami tidak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Tak dapat jalan sendiri. Yes God, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi dengan hati yang percaya kepada Tuhan, katakan kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang akan memberi kemenangan, yang memberi terobosan, yang memberi mujizat. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. Come on, come on, come on. Yes God, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang memperhatikan kami. Ketika kami berseru, Engkau mendengarkan kami. Ketika kami berseru, Engkau bergerak buat kami. Kami tahu ketika kami berdoa, sorga mendengarkan. Dan sorga bertindak sesuatu yang luar biasa terjadi di depan mata kami, di kehidupan kami yang sekarang. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengarkan setiap seruan doa anak-anak-Mu. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada Tuhan kami. Tapi pergumulan apapun yang harus kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Karena kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua pergumulan kami ada di dalam kami. Kami percaya kami akan terus melihat perkara-perkara besar Tuhan terjadi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh bernyanyi, kami boleh berdoa. Bicaralah buat kami semua. Kami perlu pesan firman Tuhan. Sampaikan pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, yes, yes. Saudara boleh lihat kanan kiri depan belakang saudara, kasih senyum yang luar biasa buat mereka. Ya, silakan duduk kembali dan kita ngikutin beberapa pengumuman. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat menyanyi atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang-orang yang tidak sempurna. Jadi jikalau ada di antara Anda yang punya kawan, keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita selalu berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik itu onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini.
Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa saja yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you, so kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini. Atau Anda bisa langsung menghubungi alphaomegachurch.com dan download aplikasi My EOC untuk kemudahan akses Anda. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and words di mana kita bisa menyembah bersama dan juga bisa doakan secara personal. Mari join via IG Live, yaitu IG dari Son of Praise Official dan YouTube Live dari Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Alpha Omega Church bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Pacar untuk mengadakan tes darah lengkap dengan harga yang khusus. Tes darah ini akan dilakukan pada hari Minggu 23 Oktober mulai jam 7.15 pagi sampai jam 12 siang di AOC Darmo Permai Utara. Anda bisa mendaftar ke Ibu Yuni di nomor ini atau langsung ke Connect Center. Jangan lupa untuk puasa 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Terima kasih untuk selalu support dan mendoakan AOC. AOC selalu berusaha menjadi real, relevan, dan melakukan perbaikan. Salah satu value yang kita pegang adalah inovasi pelayanan tiada henti. Dan itu juga berlaku untuk AOC secara gereja. Oleh karena itu, kita ingin meminta partisipasi dari Anda untuk mengisi tes gereja. Ini adalah kuesioner untuk evaluasi pelayanan Alpha Omega Church selama ini. Mohon diisi dengan hati-hati dan sejujur-jujurnya, karena masukan Anda akan berpengaruh kepada perencanaan kita ke depannya. Have a great service everyone. God bless. Tepuk tangan yang luar biasa, saudara-saudara. Oh, Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong, saudara-saudara semua. Yes, saudara perlu tahu semua kegiatan dapat kita lakukan karena keterlibatan saudara-saudara dan kita memikirkan yang terbaik untuk bisa melayani Anda semua dan juga masyarakat baik di kota Surabaya dan dimanapun Tuhan percayakan kita. Saudara jangan lupa tes gereja itu kalau sempat diisi ya, ambil waktu mungkin setelah ibadah bubar saudara bisa ambil waktu ngisi sebentar karena itu sesuatu yang kita butuhkan feedback dari saudara. Kita ngelakuin itu beberapa tahun sekali sebelum pandemi, tapi karena pandemi kita gak sempat bikin itu, tapi kita kerjakan ini lagi. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya juga perlu mengumumkan ada dua hal. Kita bersyukur banget hari Sabtu bukan kemarin tapi minggu lalu. Teman-teman yang muda-muda kumpul di sini semua dan mereka dilawat Tuhan secara luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan banyak orang diberkati. Lewat kesaksian, lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian. Begitu banyak kehidupan dijamah oleh Tuhan di malam hari itu. Dan saya mengikuti secara online dan saya sangat bersyukur banget Tuhan terus melakukan kegerakan yang luar biasa di tengah-tengah kita. So, saudara perlu tahu pemberian saudara itu dimaksimalkan untuk membangun begitu banyak kehidupan. So, ini adalah foto-foto yang begitu luar biasa melihat bagaimana anak-anak muda teman-teman kita bisa dilawat secara luar biasa. Saya juga ingin menyampaikan kepada saudara, gereja ini terus berbenah dan terus pemberian saudara dimaksimalkan membangun banyak kehidupan. Salah satu yang juga kita lakukan adalah kita baru aja mengupgrade kamera kita. Seperti saudara ketahui setiap minggunya saya nggak hafal sekarang ada berapa jumlahnya. Tapi awal-awal kita sempat running 8 kamera. Nah 3 di antara kameranya itu adalah kamera-kamera yang kita pakai dari waktu yang cukup lama dan kamera itu adalah tipe kamera yang biasa banget. So kita mencoba mengupgrade beberapa kamera. Ada 2 kamera yang mencoba kita upgrade. Kalau saudara lihat tadi ada teman-teman yang mungkin running around itu karena mereka memaksimalkan fasilitas yang ada, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan barang-barang ini kelihatannya simple, tapi bukan barang yang murah. Saudara mungkin bisa lihat yang dipegang satu barang ini
Yang dipegang dia itu, di tangannya dia itu ada sekitar 85 juta Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Dan kita mencoba memaksimalkan pemberian kita semua supaya kita bisa memaksimalkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita lewat gereja ini. Dan kita boleh jadi berkat lebih banyak karena gambarnya makin bagus. Orang makin suka lihat online service kita. Yang setuju katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan gak yang luar biasa saudara-saudara kasih Tuhan. So kita upgrade 2 kamera and we are still praying for another one. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, saya kepingin ngajak saudara lihat sebuah pesan yang saya berharap menolong kita. By the way, kalau saudara adalah orang yang baru di gereja ini, saudara kalau merasa gak kepingin memberi atau terpaksa memberi atau gak suka soal memberi, Anda gak dipaksa, bahkan Anda gak harus memberi. Tapi kalau saudara adalah orang yang tahu bahwa hey, pemberianku itu berdampak untuk sesuatu yang besar. Kalau saudara adalah orang yang kepingin tahu kenapa kita memberi. Saya kepingin ngajak saudara lihat sebuah kata-kata yang very simple aja. Kata-katanya berbunyi seperti ini saudara. You don't have to be rich to be generous. Dalam bahasa Indonesia artinya gini. Lu gak harus kaya untuk jadi orang yang generous. Kamu gak harus kaya untuk jadi orang yang bisa royal. Siapapun saudara, apapun kondisi keuangan saudara, saudara bisa jadi orang yang generous. Jangan kita berkata, tunggu nanti kalau income-ku sudah, tunggu nanti kalau tabunganku sudah. Bapak Ibu saudara Tuhan, yang sering kali terjadi adalah ketika yang saudara berkatakan itu tunggu nanti kalau, seringkali kalau itu terjadi bisa-bisa gak terjadi beneran. You know, oleh karena itu kata-kata ini mengingatkan kita semua. You don't have to be rich to be generous. Kamu gak harus kaya kok untuk jadi generous. Dan saudara perlu tahu, ada begitu banyak pemberian saudara-saudara. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu bukanlah nominal, tapi persentase. Istilahnya gini, berapapun penghasilan saudara, Tuhan bisa ngajarin saudara dan saya untuk jadi generous. Dan pemberian kita itu berguna untuk membangun banyak kehidupan. So Bapak Ibu saudara Tuhan, kita berdoa bersama-sama karena kita tahu waktu saudara memberi, Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan kita memberi bukan hanya kepada Yayasan Sukarela, tapi kita memberi kepada Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Kita doa sama-sama ya. Tuhan kami bersyukur buat kesempatan kami terlibat di rumah Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami diajarin untuk jadi orang-orang yang generous. Dan kami bersyukur kalau kami gak harus kaya untuk jadi generous. Berapapun kondisi kami, apapun kondisi kami, Tuhan bisa membentuk setiap hati anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Asyur. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Yes, welcome buat Anda semua, baik yang ada di onsite maupun juga ada yang di online. You know, welcome di serial yang baru. Judulnya adalah Psycho Killer. Oke, kalau saudara ngelihat promosinya beberapa minggu kemarin ditayangkan. You know, judul dari bulan ini judulnya adalah Psycho Killer. Saudara, salah satu hal yang lagi dirayakan banyak orang di dunia ini, oke, bukan semua orang ya, dirayakan banyak orang di dunia ini. Dalam bulan Oktober setiap tahun, orang selalu merayakan sebuah hari yang namanya adalah hari ini, saudara. Hari Halloween, oke. Nah Bapak Ibu Tuhan, Halloween itu selalu setiap tahun dirayakan oleh kebanyakan orang di seluruh dunia. Nah,
Yes, culture sekarang berpikir bahwa Halloween itu adalah hal yang merayakan setan-setan. Kostumnya serem-serem dan Bapak Ibu sering Tuhan ada aja. Nah Bapak Ibu sering Tuhan sehingga muncullah pertanyaan ini. Saya nggak tahu saudara pernah memikirkan atau pernah dengar pertanyaan ini nggak? Orang Kristen boleh merayakan Halloween nggak? Wah, apalagi ada juga beberapa orang yang, apalagi beberapa gereja yang mulai jadi vokal tentang hal itu dan berkata, anak Tuhan tidak usah ikut-ikut merayakan Halloween. Halloween itu adalah setan dan setan nggak perlu kita rayakan. Nah, sebetulnya apa sih Halloween? Saya kepingin ngajak saudara melihat bersama-sama. Halloween itu ternyata berasal dari kata ini saudara. All Hallows Eve. Atau dalam bahasa simpelnya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini saudara. Saints Evening. Malam orang kudus. Bukan malam kudus ya. Oke, malam orang kudus. Jadi di awalnya saudara, Halloween itu adalah orang merayakan, perhatikan ini. Halloween adalah perayaan kematian orang-orang kudus. Saudara bisa ngerti ya? Jadi di awal Halloween itu adalah merayakan kematian orang-orang percaya. Termasuk orang-orang yang jadi martir. Saudara tahu martir? Kalau saudara nggak familiar dengan kata-kata martir, dia bukan saudaranya Martin. Tapi martir itu adalah orang yang mati dengan cara brutal disiksa karena nama Yesus. Nah, Halloween awalnya itu adalah merayakan kematian orang-orang kudus. Nangkep saudara-saudara ya? Nah, lalu dunia mulai berubah. Mereka cuma lihat upacaranya yang kemudian jadi tren. Lalu kemudian orang-orang menggunakan sesuatu untuk yang jadi digunakan juga untuk jadi ditarik kemudian diekshort jadi penyembahan berhala. Yang sebagian lagi justru ada yang justru menggunakan momen-momen Halloween sebagai momen penginjilan. Menarik sekali ya. Jadi kalau sekarang saudara lihat, memang budaya ini berubah jadi merayakan setan. Kalau saudara tanya kembali ke pertanyaan saya, orang Kristen boleh nggak merayakan Halloween? Tergantung saudara, yang Anda rayakan apa? Kalau yang saudara rayakan setan, mungkin nggak terlalu perlu. Tapi kalau saudara ngerti makna sebenarnya Halloween itu adalah merayakan orang-orang suci, orang-orang kudus yang mati karena nama Yesus. Saudara boleh melakukan hal itu. Pilihannya adalah buat di tangan saudara masing-masing ya. Gereja AOC ini nggak selalu mengajarkan gitu kan. Kita nggak pernah bicara boleh atau nggak boleh. It's up to you. Kita ajarin kepada saudara, you terjemahin sendiri, perlu apa enggak. The choice is yours. Nangkep saudara ya. Nah, tapi saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Di dalam bulan ini kita akan bicara soal psycho killer. Nah, judul hari ini di serial yang pertama dari psycho killer ini adalah ini saudara judulnya. Obrolan orang mati. Wah, boleh katakan sama-sama yuk. 2, 3. Wow, lebih keras lagi dong sama-sama. 2, 3. Obrolan. Saudara ternyata orang mati bisa ngobrol loh. Tahu gak? Dan saya kepingin ajak saudara lihat ceritanya hari ini bersama-sama. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Pernah gak saudara berpikir atau saudara ngomong tentang ini? Kalau kita mati nanti gimana? Sebagian dari saudara-saudara mungkin sudah plan. Aku mau dikubur, aku nggak mau dikubur. Kalau aku mau dikubur, kuburannya di mana? Like some of you guys plan it already. Sebagian yang lain sudah ngeplan bahkan lebih jauh. Nah, tapi sebetulnya apa yang terjadi kalau kita mati? Dan bahkan juga gini, waduh susah ya jadi orang kalau mati. Kita ini jadi manusia bisa mati. Enak kalau kita nggak bisa mati. Nah hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Untung ya. Ini ibadahnya datang ibadah pagi. Kalau datang ibadah sore apa malam kita roba jam 9 malam, bubar jam 10, setengah 11. Semua pada gak bisa tidur. Mungkin gitu saudara ya. Nah tapi saya kepingin saudara lihat apa yang terjadi kalau kita mati dan apa yang terjadi kalau kita gak mati. Nah ayo kita lihat sama-sama ya. Nah yang pertama adalah, by the way khotbah ini bakal sedikit teoritis. Dan saya berharap saudara pasang seatbelt baik-baik. Pasang perhatian baik-baik buat Anda yang ngikutin secara online. Singkirkan semua gangguan-gangguan karena bakal seru tapi bakal membutuhkan perhatian saudara. Nah saya kepingin saudara lihat yang pertama adalah kalau kita mati apa yang akan terjadi? Saudara, sebagian dari saudara mungkin berpikir gini, aduh Esra gak usah khotbah yang gini lah. Jangan bahas kalau kita mati, itu sesuatu yang aku gak mau bicarain. Gini saudara, perhatikan saya. Anda harus takut kematian
jika saudara tidak siap. Tetapi kalau Anda siap, Anda gak harus takut. Saya ulang sekali lagi. Anda harus takut terhadap kematian kalau Anda tidak siap. Tapi kalau Anda siap, Anda gak perlu takut kematian. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, nah pertanyaannya adalah gini. Siapa yang siap mati? Siapa yang siap mati? Gak ada kan? Coba saya mau tanya sama saudara. Pada pagi hari ini, tolong jawab saya baik-baik. Oke? Yang onsite maupun yang online. Yang online, Anda juga boleh merespon di chat group. Ada berapa yang siap mati? Tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang siap mati, tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Anda boleh bangkit berdiri, maju ke depan. Kita akan doakan kematian saat ini juga. Kita bisa langsung teleponkan Aryo atau Karara dan lain sebagainya untuk mempersiapkan buat saudara. I mean like, ada berapa yang siap mati? Tolong katanya tinggi-tinggi. Saya pun juga gak siap mati saudara. Nah, kenapa? Saya kepingin ajak saudara lihat ini bersama-sama. Oke? Gak ada yang siap mati. Tapi tahu gak sih, kalau kita mati sebetulnya, perhatiin ini. Ada dua tempat yang bisa terjadi buat saudara. Yang saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kenapa banyak orang takut mati? Karena tempat yang pertama yang saya ingin ajak saudara lihat adalah tempat yang semua orang takuti. Namanya adalah ini saudara, neraka. Boleh katakan sama-sama nama tempatnya adalah apa saudara? Lebih keras lagi dong, nama tempatnya adalah apa? Nah neraka. Kenapa orang takut mati? Karena mereka takut terhadap yang namanya neraka. Nah saudara tahu gak? Neraka ini dibikin untuk siapa? Buat semua orang yang tidak percaya kalau ada Tuhan yang bisa ngampuni saudara dosa, maka neraka itu adalah tempatnya. Nah, tapi ternyata sebagian orang berpikir gini, gak apa-apa kalau aku masuk neraka aku tambah happy. Karena di sana tempatnya semua pendosa, party habis-habisan. Bukannya itu seru. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Tahukah saudara bahwa kata-kata neraka sendiri di Alkitab itu dibagi dalam beberapa arti dan beberapa bentuk. Kata-kata neraka yang pertama itu disebut dengan kata-kata ini saudara. Tantaros. Boleh katakan sama-sama 2, 3. Lebih keras lagi ya supaya saya berharap semua saudara bisa nangkap apa yang kita bahas. 2, 3. Tantaros ini apa saudara? Tantaros ini adalah tempatnya iblis dibuang. Dalam kitab Kejadian pasal 2 dan pasal 3 di situ diceritakan ketika iblis itu kepingin juga dapat kemuliaan. Iblis itu dulunya adalah malaikat. Oke, waktu dia kepingin dapat kemuliaan sama seperti Tuhan, dengarkan. Dia diusir dari sorga, dia dibuang. Nah perhatikan saya, iblis dibuang kemana? Iblis dibuang ke satu kata yang semua kita tahu adalah ke neraka. Tapi neraka yang mana saudara? Dia masuk ke tempat yang namanya adalah Tantaros. Sebagian dari iblis itu masuk di Tantaros. Sebagian yang lain dia beredar di mana-mana. Oleh karena itu, saudara perlu perhatikan by the way khotbah ini khotbah yang cukup berat. Dan saya harus buka banyak buku, saya harus ngobrol dengan rektor sekolah Alkitab. Tapi saya mencoba menyampaikannya simple buat saudara, oke? Dan dalam waktu yang cepat, saya berharap kita gak overtime. Nah, iblis itu dibuang di Tantaros. Sebagian dari mereka di Tantaros, yang lain itu beredar. Nah, iblis yang mana yang di Tantaros? Mereka adalah iblis-iblis yang istilahnya itu jenderal bintang 4 sampai jenderal bintang 5. Iblis yang kroco-kroco saudara, iblis yang kelas bawah, dia adalah iblis yang beredar. Nangkap saudara ya? Nah oleh karena itu kalau saudara lihat, iblis ini dia adalah, neraka ini adalah tempat yang diciptakan untuk iblis. Nangkap ya? Nah tapi iblis itu adalah gini saudara, dengarkan saya. Iblis itu adalah psycho killer. Karena dia ada di neraka, dia nggak terima. Dia nggak terima kalau dia di neraka sendirian. Dia cari kita manusia supaya one day kita bareng sama dia di neraka. Karena dia nggak terima kalau dia sendirian, dia kepingin kita, Anda dan saya, kita terpisah dari Tuhan selamanya. Dia nipu kita dengan dosa, dosa enak sementara. Dia nipu juga kepada kita dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan, sakit hati, atau juga keenaan. Dosa bisa kelihatan enak sementara, tapi itu ruin your relationship with God. Dan tujuannya memang adalah gini saudara, terpisah dari Tuhan selamanya di neraka. Itu yang iblis ingin lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah pertanyaannya adalah gini saudara, kalau manusia mati
dan gak ada yang ngampunin dosanya, kita masuk mana saudara? Kalau kita mati dan kita gak punya pengampun dosa, saudara mati masuk neraka jelas. Tapi saudara tidaklah masuk ke Tantaros, karena ini adalah tempatnya iblis. Nah, bentuk neraka yang kedua yang dibahas di Alkitab, sekali lagi saya kasih tahu, ini seharusnya dalam, banyak sekali yang saya baca dan saya pelajari, tapi saya mencoba menyampaikannya dengan mudah kepada saudara. Orang kalau mati dan tidak punya pengampun dosa, dia masuk neraka, tapi bentuk nerakanya adalah ini saudara. Hades, boleh katakan sama-sama 2, 3? Lebih keras lagi supaya saudara tahu, 2, 3? Hades, Hades ini apa? Hades ini adalah ruang tunggu. Jadi kalau orang mati gak punya pengampun dosa, kita mati masuk neraka, masuk mana? Bukan di Tantaros. Kita masuk Hades, ruang tunggu. Nah dengarkan saya, di ruang tunggu di Hades ini saudara, orang yang sudah mati, dia tidak bisa pindah kepada sorga. Ada teori, ada pengajaran agama lain yang menjelaskan, orang mati perlu didoain supaya dia bertobat, dia bisa pindah. Nah itu tempatnya namanya adalah purgatory. Tapi dengarkan saya nggak tahu teori itu dari mana. Tapi di Alkitab yang saudara dan saya baca, tidak ada cerita orang mati bisa pindah kepada sorga setelah dia mati. Ayatnya di mana Esra? Nah kenapa hari ini judulnya adalah obrolan orang mati. Saya kepingin ajak saudara lihat sebuah cerita di Lukas pasal yang ke-16. Oke, Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-31. Saya kepingin ngajak yang pria baca ayat yang ganjil, wanita baca ayat yang genap. Semua kita baca bareng-bareng gantian supaya saudara nangkep ceritanya, oke? Ya, ikutin saya bareng-bareng ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini cerita obrolan orang mati. Jadi kalau orang mati masih bisa ngobrol, saudara mau tahu ceritanya? Ini. Kalau saudara tanya sama saya, Esra teorimu dari mana? Kalau orang sudah mati gak bisa pindah dari neraka kepada sorga. Saudara baca ini ceritanya. Dari cerita ini saudara akan nangkep banyak hal yang sangat luar biasa. Sama-sama ya, yang pria, yang ganjil, yang wanita, yang genap. Kalau sudah siap boleh katakan yes dengan suara yang keras. 2, 3. Oke, sama-sama yuk. Saya senang sekali AOC ibadah pagi punya semangat yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kanan kiri saudara semua. Come on, tepuk tangannya boleh lebih keras lagi dong. Yes. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Adalah seorang yang kaya. Pakaiannya mahal-mahal. Dan hidupnya mewah setiap hari. Ayat 20. Di depan pintu rumahnya diletakkan seorang miskin bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Ayat 21. Ia ingin mengisi perutnya dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing bahkan datang menjilat boroknya. Orang miskin itu kemudian meninggal lalu dibawa malaikat ke tempat terhormat di samping Abraham di sorga. Orang kaya itu meninggal juga dan dikuburkan. 23, di dunia orang mati ia menderita sekali. Dan pada waktu ia memandang dari sana ke atas, ia melihat Abraham di tempat yang jauh dan Lazarus ada di samping Abraham. Bapak Abraham, seru orang kaya itu, kasihanilah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air lalu datang membasahi lidah saya. Saya sengsara sekali di dalam api ini. Ayat 25. Tetapi Abraham menjawab, ingatlah anakku, seumur hidupmu engkau sudah mendapat semua yang baik-baik. Sedangkan Lazarus mendapat yang jelek-jelek. Sekarang ia senang di sini dan engkau sengsara. Ayat 26. Selain itu, di antara engkau dan kami sudah dibuat sebuah jurang yang besar. Supaya orang dari sini tidak dapat ke sana dan orang dari sana dapat ke sini. Ayat 27. Kalau begitu Pak, kata orang kaya itu, saya minta dengan sangat Bapak mengutus Lazarus ke rumah ayah saya. Di dunia ini saudara ya. Nah, ayat 28. Ada 5 saudara saya di situ. Suruhlah Lazarus memperingatkan mereka supaya jangan sampai mereka pun jatuh ke tempat siksaan ini. Ayat 29. Abraham menjawab, mereka sudah punya buku-buku Musa dan buku para nabi. Biarlah mereka menuruti apa yang tertulis dalam buku-buku itu. Ayat 30. Tetapi orang kaya itu menjawab, itu tidak cukup Bapak Abraham. Tetapi kalau ada orang mati hidup kembali dan datang kepada mereka, mereka akan bertobat dari dosa-dosa mereka. Ayat 31. Tetapi Abraham berkata,
Kalau mereka tidak menghiraukan perintah Musa dan nabi-nabi, pastilah mereka tidak akan percaya juga biarpun ada orang mati yang... Saudara, so ini adalah percakapan antara orang mati. Menarik saudara ya. Dan saya kepingin menjelaskan kepada saudara bahwa gini, perhatikan ini. Ayat ini bukan bicara kalau orang kaya Anda akan mati masuk neraka. No. Tapi ayat ini bicara tentang gini. Orang ini tidak punya pribadi yang menebus dosanya. Saya ulang sekali lagi. Orang ini masuk neraka bukan karena dia kaya. Oke, kalau gitu semua yang kaya Anda akan masuk neraka, yang miskin akan masuk surga. No. That's not the story. Tapi ini ceritanya adalah gini. Orang ini tidak punya pengampun dosa. Bisa diikuti saudara. Nah, oleh karena itu, dan ini ceritanya ketika orang kaya itu ada di Hades. Bisa diikutin ya. Dan saudara lihat dari percakapannya, dia pindah kepada surga? Enggak. Jadi orang yang meninggal dunia dan enggak punya pengampun dosa, kita di Hades, dan Hades tidak bisa membuat kita pindah ke surga. Nah Bapak Ibu saudara, neraka bentuk yang ketiga adalah ini saudara. Di sini perhatikan saya, di sini Anda dan saya kalau ada orang yang mati yang enggak punya pengampun dosa di Hades, Anda belum disiksa. Tapi siksaan itu ada di neraka yang ketiga ini saudara. Namanya adalah Gehenna. Katakan sama-sama, namanya adalah apa? Nah Gehenna, saya nggak perlu jelasin nama Gehenna ini dari mana. Tapi di zaman dulu ada sebuah tempat namanya adalah ini saudara. Lembah Hinnom. Itu asal kata-kata Gehenna. Di situ, perhatikan saya. Orang itu bawa penyembahan, bawa persembahan kepada Moloch. Dewa Moloch dengan cara gini saudara. Dia bawa anaknya dan anaknya dibakar hidup-hidup. Dibawa untuk Dewa Moloch. Saudara bisa bayangkan. Tempat yang sangat menyakitkan sampai hari ini. Tempat ini masih ada di luar Israel dan tidak ada orang yang mau ke sana saudara. Nah, dan saudara perlu tahu. Gehenna ini tempat siksaan kekal. Neraka di mana orang yang tidak punya pengampun dosa akan ada di situ. Tapi dengarkan saya baik-baik. Perhatikan, semua mata boleh saya karena ini penting sekali. Gehenna ini belum ada. Hades ada, Tantaros ada, tapi Gehenna nggak ada. Gehenna ada kapan? Nanti setelah penghakiman. Penghakiman besar. Setelah penghakiman itu baru adalah, ini nanti saudara lihat ya, sekarang kita lihat. Di Wahyu pasal yang ke-20, perhatikan ini. Wahyu 20 ayat yang ke-7. Kita baca ayat ini sama-sama ya, dengan suara yang keras. Supaya saudara tahu. Karena gini, semua mata boleh lihat saya nggak kepingin saudara tuh gampang percaya sembarangan orang. Dengar ini sesuatu yang heboh, oh percaya. Kebenaran Alkitabnya mana? Dan ini akan kita lihat sama-sama. Wahyu 20 ayat 7. Baca dengan suara yang keras bersama dengan saya. 2, 3. Sesudah habis masa 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dari mana saudara? Dari penjaranya. Penjaranya mana? Tantaros. Anggap ya. Setelah iblis dilepaskan dari penjaranya, maka Wahyu ayat 2, pasal 20 ayat 11. Lebih lanjut. Kita baca ayat ini sama-sama, ini yang saya jelaskan tadi. Setelah itu, sama-sama yuk. Saya melihat sebuah tahta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya. Langit dan bumi lenyap dari hadapannya sehingga tidak kelihatan lagi. Ayat 12. Dan saya melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Maka buku-buku pun dibukalah. Lalu sebuah buku yang lain dibuka, yaitu buku orang hidup. Kemudian hukuman dijatuhkan ke atas orang mati setimpal dengan perbuatan mereka menurut yang tercatat di dalam buku-buku itu. Ayat yang ke-13. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan alam maut pun menyerahkan orang-orang mati yang ada padanya. Dan orang-orang mati itu semuanya dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan mereka. Ayat 14. Kemudian maut dalam alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api ini adalah kematian tahap kedua. Ayat yang ke-15 perhatikan. Orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam buku orang hidup dibuang ke dalam lautan api. Jadi di Wahyu 20 ini iblis dikeluarkan dari penjaranya Tantaros. Disinilah Gehenna ini dibuka. Jadi saya mau tanya sama saudara, sekarang Gehenna ini ada gak? Simpel kan, ini pertanyaan logis saja. Sekarang Gehenna ini ada gak? Gehenna ini gak ada. Nanti setelah dunia kiamat, kemudian ada pengadilan.
Di situ nama orang-orang yang dosanya diampuni tertulis. Yang orang dosanya nggak diampuni, orang yang nggak punya Yesus dalam hatinya, mereka masuk neraka, baru Gehenna baru dibuka. Nah pertanyaan saya sekali lagi, Gehenna sekarang ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku bukan dapat penglihatan, aku dibawa ke neraka, aku lihat sendiri, aku bukan penglihatan, aku lihat dan aku jalan. Ada orang-orang disiksa, bener nggak berarti? Kok langsung diem semua? Bener nggak? Loh, kok langsung diem ya? Gehennanya ada nggak? Nggak ada. Kalau ada yang bilang, aku jalan di neraka dan di situ aku lihat orang-orang disiksa, bener apa enggak? Jadi gini, saya kasih tahu saudara, karena ada banyak orang-orang yang cari sensasi. Ngomong, saya pergi ke neraka, balik lagi. Aku lihat orang disiksa dan lain sebagainya. Bukan cuma penglihatan, bukan mimpi, tapi aku ada di sana. Kalau ngomong bukan mimpi, aku ada di sana, tambah salah. Karena apa? Karena Gehennanya lo nggak ada, saudara. Halo? Loh, saudara sudah baca ayatnya ya? Itu Wahyu 20, baru Gehenna ini dibuka. Nah, oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat, jangan kepo, jangan lata. Dengar sesuatu yang seru, baca buku sesuatu yang seru. Karena beberapa pendeta-pendeta itu suka kehebohan dan dapat attention. Pergi ke neraka, di situ ada di neraka, balik lagi. Wait a second, Gehennanya lo belum ada. Nangkap saudara ya? Jadi orang Kristen harus pinter, nggak boleh bodoh. Karena kalau bodoh gampang digoblokin orang. Yang setuju katakan yes. Oleh karena itu kita ngajarin ini buat saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau saudara lihat, selain orang kalau mati, kita bisa masuk neraka. Saya punya good newsnya buat saudara semua. Tuhan tidak menciptakan kita hidup bareng iblis. Yang setuju katakan yes. Saudara tidak diciptakan hidup bareng iblis. Justru Tuhan ingin kita hidup bersama dengan dia. Tapi iblis itu psycho killer, membuat saudara lupa sorga. Nah ini opsi berikutnya. Kalau yang pertama, orang mati bisa masuk neraka. Opsi yang berikutnya adalah gini. Orang kalau mati, opsi berikutnya Anda bisa masuk surga. Boleh katakan sama-sama, saudara bisa masuk mana? Nah, sorga ini sorga yang kayak gimana? Ini adalah suatu tempat di sorga. Saya kepingin saudara lihat ada beberapa bentuk tempat di sorga. Kalau saudara mati, dengarkan saya baik-baik. Dan saudara punya pengampun dosa Anda diampuni. Yang besar, yang kecil. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Kalau dosa saudara diampuni, saudara kalau mati, saudara akan masuk sorga. Nah tapi pertanyaannya adalah gini. Kalau di neraka, itu kita nggak langsung ke Gehenna. Kita ada di Hades, ruang tunggu. Kalau sorga gimana? Sorga itu ada beberapa bentuk. Sorga yang pertama, bentuk yang diajarkan di Alkitab adalah yang namanya adalah ini saudara. Firdaus. Boleh katakan sama-sama namanya adalah apa saudara? Firdaus. Nah saudara-saudara ini kasih Tuhan, ini adalah tempat tunggu. Katakan sama-sama, tempat apa saudara? Tempat tunggu orang-orang yang ini mati tapi punya pengampun dosa. Anda nggak masuk ke Hades, tapi saudara masuk ke Firdaus. Esra, kamu ngomong terus biblical base nggak? Dari tadi saya mengajak saudara baca ayat. Beberapa ayat harus saya cut down supaya kita bisa keburu. Tapi saya bacakan ayatnya buat saudara. Waktu Yesus disalib, ada 2 bajingan di sebelah kanan sama di sebelah kirinya. Betul kan saudara? Nah, salah satu penjahat itu berkata, wow, kamu ini orang gak berdosa ya. Kamu ini anak Allah ya, luar biasa. Tuhan Yesus langsung ngomong apa? Waktu orang itu ngerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia bilang, jangan lupa sama aku ya. Perhatikan, Lukas 23 ayat 43. Ini yang Yesus katakan. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Supaya saudara tahu apa yang saya bicarakan, oke? Mari sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku, dengan Yesus. Di dalam mana saudara? Sekali lagi, di mana saudara? Ini yang Yesus bilang. Yesus ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Belum ada perbuatan baik apapun. Engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, Firdaus ini adalah tempat tunggunya orang yang punya pengampun dosa. Sekali lagi, bisa ngerti saudara? Nah, kita pernah bahas, dan saya bersyukur sekali kalau di AOC ini kita membahas kebenaran Alkitab yang jelas. Waktu saudara meninggal, waktu saudara mati,
waktu saudara masuk sorga akan ada mahkota tersedia buat saudara. Nah, mahkota itu tidak diberikan di Firdaus. Karena Firdaus ini tempat ruang tunggu. Nah, Firdaus ini seperti apa? Nah, sekali lagi kembali ke cerita yang tadi kita baca di Lukas pasal 16. Judul kita hari ini adalah apa, saudara? Percakapan orang mati, betul saudara? Nah, percakapan orang mati itu terjadi di mana? Perhatikan ini. Terjadi antara Hades dan Firdaus. Terjadi antara Hades dan Firdaus. Nah, Firdaus itu seperti apa? Kembali ke cerita tadi. Orang itu ngobrol sama Bapak Abraham. Ini gambaran yang cukup jelas. Lukas 16 ayat 23. Di dunia orang mati, dikatakan di ayat itu. Orang yang kaya itu, ia menderita sekali. Pada waktu ia memandang dari sana ke atas, dia melihat Abraham di tempat yang jauh. Dan Lazarus ada di samping Abraham. Perhatikan saya. Loh Esra, orang itu kan sudah menderita di Hades. Dia menderita bukan karena siksaan. Dia menderita karena kepanasan. Nah, ada bedanya ya. Dia menderita bukan karena siksaan, dia menderita karena kepanasan. Nah, saudara perhatikan. Di Hades, orang itu kepanasan luar biasa karena Hades itu lautan api. Dia sampai ngomong, Abraham, tolong suruh salah satu celupkan jarinya ke air. Berarti di Firdaus itu ada air, yang setuju katakan yes. Dan tempatnya enggak panas. Kasih aku minum karena aku haus. Saudara bisa bayangkan ya, bedanya antara Hades sama Firdaus. Hades itu panas, orang sampai kesakitan. Tapi di Firdaus orang itu bisa tenang, air ada. Berarti di Hades air enggak ada, sampai dia minta air dari Firdaus suruh bawa ke Hades. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, jangan saudara bilang, Esra tapi enggak apa-apa deh. Aku nih gini, kalau mungkin aku suka Gehenna itu asik. Kenapa? Aku ini beberku ini kecil, kurang lebar. Mau operasi, mau oplas, mahal. Nanti kalau waktu aku di Gehenna aja tak minta tolong sama iblis. Suen sidik. Cek beberku lebih tebal. Bakaran sidik, cek iso melonyot sedikit. Jadi aku gak perlu filler. Beberku bisa keren. Nah, mungkin gitu saudara. Tapi saudara perlu tahu. Iblis tidak menyiksa saudara membuat saudara lebih cantik atau lebih ganteng. Dia menyiksa saudara membuat saudara menderita. Yang setuju katakan yes. Oh yang cowok-cowok berkata, ototku kurang gede. Mungkin kalau dibakar sedikit bisa keloid, jadi bengkak gitu. Ototku lebih gede. Bapak Ibu saudara, iblis tidak membuat saudara jadi lebih keren. Tapi dia membuat saudara lebih menderita. Nah, waktu Tuhan bilang, Tuhan pergi ke sorga, menyiapkan tempat buat saudara dan saya di sorga. Akan ada pahala di sorga. Itu bukan di Firdaus, lalu di mana? Sorga bagian berikutnya adalah ini saudara. Perhatikan kata-kata ini. Yang disebut dengan Yerusalem baru. Boleh katakan sama-sama yang disebut dengan apa saudara? Yerusalem baru. Nah, di Yerusalem baru itu ada tempat buat saudara di sorga. Ada rumah yang Tuhan sediakan buat saudara di sorga. Di Yerusalem baru ini, kita akan mendapatkan pahala dari setiap yang saudara kerjakan. Saudara akan mendapatkan mahkota dari apa yang saudara kerjakan. Saudara mau tahu gak, Esra, kalau gitu ceritanya gimana? Alkitab ya enggak? Saudara buka Wahyu pasal 21. Kita lihat sama-sama. Mau tahu gak sorga yang Yerusalem baru ini modelnya seperti apa? Saya enggak akan cerita terlalu detail. Tapi saudara lihat ke Wahyu 21. Baca dari ayat ini sama-sama dengan saya. Kalau saudara saya ceritain tadi neraka kayak gimana. Di situ siksaan kekal. Oke? Nah tapi Wahyu 21 cerita gini saudara. Mulai ayat 18. Baca dengan saya dengan suara yang keras semua sama-sama ya. Mari. 2, 3. Tembok itu terbuat dari permata yabis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis apa saudara? Batu permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mira. Dasar yang keempat batu apa saudara? Jamrud. Wow, bukankah ini batu-batu mahal yang orang berusaha beli? Puluhan juta, ratusan juta. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Dasar ke-8 batu beril. Dasar yang ke-9 batu krisolit. Yang ke-10 batu krisopas. Yang ke-11 batu laswardi. Yang ke-12 batu kecubung. Ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara pintunya saudara.
Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni. Bagaikan kaca bening. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Di dunia ini kita mau punya rumah. Jalannya di aspal. Kadang kita bisa ribut sama pemerintah. Kita cari jalanan yang bagus. Harus bayar biaya kebersihan keamanan di pengelola yang mahal. Tanahnya mahal. Saudara bisa bayangkan di sorga. Jalanannya terbuat dari apa saudara? You read it yourself. Anda baca sendiri. Jalanannya terbuat dari emas. Bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak perlu matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ayat 27, kita lompat ke ayat 27. Tetapi tidak akan ada masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Orang yang melakukan kekejian dan dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Istilahnya gini, di sini dosa gak bisa masuk. Nah saya mau tanya sama saudara. Ada berapa yang tahu bahwa hidup saudara itu berdosa? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Termasuk saya pun berdosa. Bagaimana kita bisa masuk sini? Bukan karena perbuatan baik. Kita bisa masuk ke sini karena dosa kita diampuni. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu saudara Tuhan, hanya karena dosa kita diampuni, dihapuskan oleh Yesus, kita bisa ada di sana. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, lalu pertanyaannya adalah gini, oke, lalu Allah Bapa, Tuhan Yesus itu ada di mana? Di mana dong? Saudara perlu tahu, untuk menjawab pertanyaan ini, dia ada di surga. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, saudara kita mesti kembali ke kejadian. Sebelum dunia dijadikan, sebelum Tantaros ada, sebelum Hades ada, Allah itu menguasai seluruh jagat raya ini. Betul saudara ya? Lalu kemudian dia ciptakan dunia ini. Dunia ini tahu-tahu ada. Iblis bikin Kesro, iblis dibuang. Tantaros ada, Hades ada. Nah Allah sendiri di mana? Dia ada di sorga yang di mana? Dia ada di Firdaus, dia ada di Yerusalem. Perhatikan ini. Dia ada di tempat yang namanya adalah tahta Allah. Nah katakan sama-sama tahta Allah. 2, 3. Tahta Allah ini bukanlah sebuah tempat kecil. Tahta Allah ini kita nggak tahu di mana. Dan bahkan Allah itu ada di mana-mana. Makanya Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini juga kamu akan ada di Firdaus bersama aku. Waktu Yesus berkata akan ada Yerusalem baru, di situ akan ada pahala buat kamu. Di situ akan ada rumah buat kamu. Karena apa? Tuhan itu akan ada di mana-mana. Waktu di Firdaus sekalipun, di Yerusalem baru tadi saudara baca. Gak ada satu kotak tempatnya Allah sendiri. Karena dia ada di mana-mana. Yang setuju katakan yes. Allah kita tidak terkotai dengan satu tempat. Oke. Nah sampai di sini saudara bisa mengerti. Kalau kita mati ada 2 tempat yang saudara bisa pilih. Yang setuju katakan yes. Dan saudara perlu tahu semua mata boleh perhatikan saya. Milihnya sekarang. Bukan nanti kalau sudah mati. Karena kalau sudah mati saudara gak bisa pilih. Lalu Anda mungkin berkata gini. Aduh Esra repot ya jadi manusia mati. Kalau aku gak bisa mati kan lebih ciamik. Saudara mau saya kasih tahu. Saya akan cepat. Kalau saudara gak bisa mati, apa yang akan terjadi? Kalau saudara gak mati, apa yang akan terjadi? Kalau kita gak mati, akan ada yang namanya ini saudara. Akan ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kapan Yesus datang pertama? Yang kita rayakan Natal. Dia datang lewat perawan Maria. Nah Bapak Ibu saudara, tapi Yesus datang kedua kali. Dia akan turun seperti dia naik ke sorga. Oke? Dia akan turun seperti dia naik. Kapan dia turun? Dia datang 2 kali. Gak ada yang tahu. Dia bilang aku datang seperti pencuri. Wow. Gak ada yang tahu. Nah saya ingin saudara lihat bersama-sama. Ya enak dong kalau Yesus datang. Masalahnya gini. Kalau saudara punya pengampun dosa. Perhatikan saya. Dan sebelum saudara mati Yesus datang. Saya kasih tahu saudara. Good news-nya adalah Anda akan langsung diangkat. Tapi kalau saudara gak punya pengampun dosa. Setelah Yesus datang, akan ada namanya masa antikris. Di mana manusia itu akan disiksa secara luar biasa.
Siksaannya gede, tapi Tuhan itu masih baik. Orang-orang yang gak punya pengampun dosa, ngadepin antikris, Tuhan masih kirimkan orang-orang untuk memberitakan keselamatan di zaman itu. Tuhan masih kirimkan orang-orang untuk memberitakan keselamatan di zaman itu. Nah, saya gak mau terlalu banyak membahas tentang antikris. Karena saudara gak akan ngadepin antikris kok. Dan saya gak perlu khotbah nakut-nakutin saudara. Saudara ketakutan, terima Yesus saat ini juga. No. It's not our style. Tuhan kita tidak menakutkan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke cerita tadi, Bapak Ibu Saudara, beda banget ya. Nah, kalau kita sudah lihat sorga gimana, neraka gimana. Bapak Ibu Saudara, bukankah sesuatu yang beda banget? Lantainya terbuat dari emas, pintunya dari mutiara, dasar-dasarnya itu terbuat dari batu-batu. Neraka, api yang memanasin saudara terus. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah gini. Dalam Lukas 16 ayat 26, waktu mereka tadi ngobrol, di situ dikatakan gitu. Perhatikan ini, Lukas 16 ayat 26. Selain itu, di antara engkau dan kami sudah dibuat sebuah jurang yang besar supaya orang dari sini nggak bisa ke sana, dari sana nggak bisa ke sini. Ada jurang yang besar yang gini saudara. Lu dari sana nggak bisa ke sini, dari sini nggak bisa ke sana. Anggap ya. Nah saudara perhatikan, yang ngobrol ini siapa? Orang kaya itu yang gak punya pengampun dosa dan Bapak Abraham yang tidak sempurna tapi punya pengampun dosa. Anggap saudara? Nah poin dari cerita ini adalah gini saudara, dengarkan saya. Kekayaan kita tidak bisa membuat kita bisa menyeberang. Deposito saudara, apapun harta saudara tidak bisa membuat kita nyebrang. Sebaliknya, semua mata perhatikan saya. Abraham itu orangnya taat ibadah dan lain sebagainya. Meskipun dia gak sempurna. Perhatikan saya. Kebaikan saudara, ibadah saudara, ketaatan saudara sama Tuhan juga tidak bisa membuat kita nyebrangin ini. Yang setuju katakan yes. Lazarus gak bisa, Abraham gak bisa, siapapun yang ada di Firdaus gak bisa nyebrangin ini. No one can. Tapi satu hal, ada satu nama yang membuat saudara dan saya, kita orang berdosa bisa pindah dari neraka kepada sorga. Satu nama itu adalah nama Yesus saja. Yang percaya katakan amin. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oh kasih tepuk tangan dan sorak-sorak yang luar biasa. Karena kekayaan kita, perbuatan baik kita gak bisa bikin kita nyebrang. But there is only one way. Ada satu jalan, jalannya adalah lewat Yesus saja. Kita bisa pindah dari neraka kepada sorga. Yang setuju katakan yes. Nah menariknya adalah gini saudara. Nih, oleh karena itu gini, percaya kepada Yesus, kita bisa berpindah dari neraka kepada sorga. Percaya kepada Yesus, kita bisa pindah dari neraka kepada sorga. Nah tapi gini saudara, iblis itu psycho killer. Membuat kita berpikir, sorga gampang. Sorga gampang. Yang iblis lakukan apa? Membuat kita lupa sorga. Kita hidup entah karena kenyamanan atau karena kesukaran, kepahitan, sakit hati atau kenikmatan membuat kita lupa sorga. Dan itu yang iblis lakukan. Karena dia kepingin membunuh hubungan kita dengan Bapa yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita semua sadar gini. Kita tidak diciptakan untuk neraka. Kita diciptakan untuk bersama dengan Allah sejak awal. Sampai kehidupan kekal. Bahkan Anda diciptakan dalam gambar dan rupanya pemilik sorga. Yang setuju katakan yes. Kita gak pernah diciptakan buat neraka. Tuhan ciptakan kita untuk sorga. Nah iblis, tapi iblis itu bapak segala penipu. Kalau ada tukang tipu, suhunya tukang tipu itu adalah iblis. Kenapa? Karena mencoba menipu kita dengan segala cara supaya tidak berpikir sorga dan akhirnya ke neraka. Nah Bapak Ibu Saudara, nah saya punya pertanyaan nih, Tapi saudara perlu perhatikan, pertanyaan ini tidak buat semua orang. Sebagian saudara gak akan siap buat pertanyaan ini. Anda mau tutup telinga dan bahkan mau tutup mata untuk gak mendengarkan pertanyaan saya berikutnya. Oke? Pertanyaannya adalah gini, siap-siap ya. Kalau gak siap lebih baik tutup telinga dan tutup mata loh, serius. Oke? Tapi kalau saudara mau dengar pertanyaannya adalah gini. Kalau iblis mencoba segala cara untuk menipu orang agar tidak ke sorga. Kenapa tidak kita mengusahakan segala cara untuk pindahkan orang yang masih hidup dari neraka kepada sorga? Yang setuju katakan yes.
Saya tahu pertanyaan ini bukan buat semua orang. Kalau iblis mencoba segala cara untuk keep orang di neraka, kenapa kita yang sudah ngerti sorga, kita nggak mikirkan? Sementara orang-orang hidup, semoga mereka sadar lewat uluran tangan kita, lewat perkataan kita, lewat kehidupan kita, neraka bisa lebih kosong dan sorga lebih penuh. Bapak Ibu Saudara, nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama apa yang dapat kita lakukan dari firman Tuhan ini. Very simple 3 hal. Yang pertama adalah gini saudara, yang pertama, milikalah Yesus dalam hatimu. Dia ampuni semua dosamu. Yang percaya katakan yes. Sorga jadi rumah saudara. Yang kedua adalah gini, datanglah kepada Yesus apa adanya. Dan izinkan dia ubahkan kita. Yang ketiga yang terakhir adalah gini saudara. Ayo kita lebih kosongkan neraka bareng-bareng dan lebih penuhi sorga. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ayo gandeng tangan sama-sama. This is why we do what we do. Kenapa AOC melakukan membangun gereja untuk orang berdosa? Karena kita ingin bukan hanya orang lain selamat, tapi kita juga diselamatkan. Kita juga gak kepingin kita sendiri yang cuma selamat. Orang lain, keluarga kita, kawan-kawan kita ketinggalan. Tapi kita kepingin semua manusia boleh diingatkan. Ada sorga dan ada neraka. Pilihannya bisa kita pilih selagi kita hidup. Bapak Ibu Tuhan, di akhir dari pembahasan ini adalah gini saudara. Kematian menyedihkan iya, tapi kematian tidak menakutkan. Kalau saudara punya kepastian, yang percaya katakan yes. Ada berapa yang diberkati? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada sebuah lagu yang mengingatkan, saya berharap lagu ini boleh bicara buat kita semua. Kita semua boleh tahu, iblis boleh tarik saudara. Tapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Yang percaya katakan yes. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Segala kuasa yang ada tunduk di bawah kakimu. Segala dosa dan gagalku ditebus dengan darahmu. Sebut namanya Yesus. Satu nama yang bisa mengampuni dosa. Yesus. Di atas segalanya yang layak disembah. Yesus. Panggil namanya Yesus. Yesus. Di atas segalanya nama yang berkuasa. Saudara boleh turunkan semua tangan saudara, semua mata boleh terpejam. Pada pagi hari ini saya kepingin doa buat saudara-saudara semua. Ada 2 doa yang saya ingin naikkan. Yang pertama adalah gini. Ada berapa yang saudara kepingin berkata, Tuhan, kalau aku mati, aku mau sorga jadi rumahku Tuhan. Kalau aku mati, aku mau sorga jadi rumahku. Kalau itu adalah saudara, dimanapun saudara berada, on-site maupun online. Saya kepingin ajak saudara angkat satu tangan saudara ke atas. Letakkan satu tangan saudara di dada saudara. Dan saudara tirukan doa saudara, tirukan doa saya. Angkat satu tangan saudara ke atas, letakkan satu tangan saudara di dada. Siapapun saudara, Anda merasa dosa saudara sedikit ataupun dosa saudara banyak, sorga bisa jadi tempat saudara. Tirukan doa saudara, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, lebih keras lagi Tuhan Yesus. Aku mengaku dengan mulutku, aku adalah orang berdosa. Aku tidak sempurna. Tapi hari ini aku tahu ada satu pribadi yang dapat mengampuni semua dosa. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, dosa yang besar, dosa yang kecil. Namanya adalah
Yesus, Engkau sanggup mengampuni semua dosa. Hari ini, saat ini juga, aku undang Engkau Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat buat aku. Ampuni semua dosaku. Aku percaya sorga jadi tempatku. Saat ini juga kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Thank you, thank you, thank you God, thank you. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Satu hal lagi saya mau doa buat saudara. Saya mau tanya, ada berapa yang mau berkata sama Tuhan, Tuhan aku gak boleh egois, aku masuk surga sendiri. Tapi di dalam nama Yesus, kalau iblis pakai semua cara untuk mengosongkan surga dan untuk keep orang di neraka, Tuhan pakai hidupku untuk lebih mengosongkan neraka dan lebih memenuhi surga. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh angkat tangan kedua saudara, kedua tangan saudara di tempat saudara berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau itu adalah saudara, aku gak mau masuk surga sendirian, aku kepingin keluargaku, aku kepingin teman-temanku, bahkan lewat hidupku, neraka lebih kosong, surga lebih penuh di dalam nama Yesus. Kalau itu adalah saudara, Anda angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, kedua tangan saudara. Hambaku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengangkat tangan mereka boleh pria, mereka boleh wanita, mereka boleh tua, mereka boleh muda, siapapun mereka. Tapi hambamu berdoa, pakai hidup mereka, lewat hidup mereka, neraka lebih kosong, sorga lebih penuh. Neraka lebih kosong, sorga lebih penuh. Nama Yesus ditinggikan, kawan-kawan mereka, keluarga mereka diselamatkan. Karena mereka bergerak bersama. Tuhan ditinggikan, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami bersyukur kalau sorga bisa jadi rumah kami. Dan kami berdoa lewat hidup kami, banyak orang juga boleh lihat sorga jadi rumah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada habis-habisnya. Buat kami mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya yang percaya dan berkati bersama berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you. See you next week di serial yang berikutnya. God bless.